Jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI Suci dengan Bina Warga. Kita dalam program ini bersama-sama menggali firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dalam episode kali ini kita akan belajar dari Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Kisah Tuhan Yesus dibaptis. Kita mau perkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang merendahkan hati ya. Mau dibaptis. Yuk kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, bantu kami mengerti firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita. Roh Kudus tolonglah kami dalam Yesus. Amin. Kita akan menggali firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita menggali Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17, saya akan membacanya. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema bahan persiapan kita pada episode kali ini adalah belajar dari kisah Yesus dibaptis. Tuhan Yesus rendah hati. Ya kakak-kakak, apa yang ada dalam benak kakak nih tentang rendah hati? Ya, kita bayangkan kok bisa ya Tuhan Yesus itu yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, rendah hati. Rendah hati yang dimengerti ketika menyematkan kata rendah hati kepada Tuhan Yesus adalah Dia sendiri yang adalah Allah tidak menggunakan kekuasaannya untuk bersikap sesukanya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita ada mengatakan ke diri kita ataupun ke orang lain, jadi orang rendah hati. Kita kadang-kadang mikir ya, kenapa ya perlu dikatakan lagi, jadi orang kita rendah hati? Kan memang dari awal kita tidak punya kuasa apapun, gitu ya. Nah, tapi pada Tuhan Yesus, karakter rendah hati disematkan kepadanya. Ini mau mengatakan ia sejak semula itu punya kuasa. Segala sesuatu dalam semesta ini tercipta oleh karena firman-Nya. Firman yang menjadi daging itu yaitu Yesus Kristus, tapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk bersikap sesukanya. Ia justru menempatkan diri sama seperti manusia dan lebih dari itu, bahkan melayani manusia. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini menunjukkan dengan begitu indahnya ya, Yesus yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah, ia berkenan rendah hati. Dia justru memberi dirinya datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Padahal jelas Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jadi Yohanes Pembaptis sadar diri, kudunya mestinya kan saya yang datang kepadamu. Ini kok engkau yang datang kepadaku. Orang memberi diri dibaptis kepada Yohanes Pembaptis karena mereka menyadari mereka penuh dengan kesalahan, mereka penuh dengan dosa. Baptisan yang mereka terima adalah baptisan pertobatan. Tetapi justru Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, memberi diri untuk dibaptis bukan karena ia berdosa, melainkan ini menunjukkan kebesaran kemahakuasaannya. Yohanes membenamkan orang banyak ke dalam air untuk beberapa saat. Hal ini adalah tanda bahwa mereka telah mati di dalam dosa mereka. Dalam pemahaman orang Israel, air yang luas itu seperti
diibaratkan entah sungai, danau, ataupun laut, tapi juga bisa berarti maut. Jadi kalau mereka dibenamkan dalam air itu artinya tanda bahwa mereka itu berada di dalam maut. Namun tidak lama kemudian Yohanes mengangkat kembali mereka. Artinya mereka telah diangkat dari maut. Mereka telah diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan. Pada saat itu mereka telah dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Jika Yesus datang minta dibaptis, ini bukan tanda bahwa ia adalah orang berdosa. Yesus sama sekali tidak berdosa. Buat Yesus, ada pergumulan tersendiri ketika ia memberi diri dibaptis. Kan dia bukan yang berdosa, melainkan ia justru dianggap menjadi berdosa oleh orang banyak pada saat itu. Jadi ketika Yesus menundukkan diri, memberi diri dibaptis di hadapan orang, berarti kan orang juga melihat bahwa Yesus itu sama seperti mereka, sama-sama orang berdosa. Padahal sesungguhnya dia adalah Sang Mesias yang membebaskan mereka semua dari dosa. Lalu mengapa Yesus mau merendahkan dirinya dan dibaptis oleh Yohanes? Ini kita melihat di ayat 15, jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Itu. Yang penting, yang utama adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu yang utama. Yang penting adalah mewujudkan, menggenapi seluruh kehendak Allah. Bukan semata-mata soal dirinya, tetapi semata-mata agar kehendak Allah itu tergenapi. Ini mau mengatakan, ia sungguh-sungguh rendah hati mau melakukan kehendak Allah. Setelah Yesus dibaptis, turunlah roh dalam bentuk burung merpati. Ya, ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Tentu perkataan ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang mewujudkan kehendak Bapa di surga. Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati. Baik kakak-kakak, kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita balita, anak mengenal kisah Tuhan Yesus dibaptis. Anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus dibaptis. Dan di kelas kecil dan besar, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi mau merendahkan diri untuk dibaptis. Dan anak mau hidup dengan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali bagian firman Tuhan ini. Kita sudah tangkap pesannya bahwa Tuhan Yesus rendah hati. Yuk, kita akan menemukan ide penyampaian cerita ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus dibaptis dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan kali ini kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan mengawali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan. Silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dalam acara persiapan PJA. Dan benar, hari ini saya akan membawakan beberapa saran materi penyampaian dengan tema Tuhan Yesus rendah hati, belajar dari kisah Yesus dibaptis. Dan ayatnya dari Matius yang tadi saja sudah dibahas. Dan hari ini saya akan fokusnya ke Batita dan Balita. Karena Batita dan Balita, maka tujuan anak yang ada di buku suluh adalah anak mengenal kisah Tuhan Yesus dibaptis, dan anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus dibaptis. Jadi benar-benar berfokus pada kegiatan baptisnya ya. Nah, tapi untuk memulai itu, karena kalau langsung berbicara soal baptis, nanti anak-anak gak mengerti, kita bisa mulai dari, nah,
baptis sangat berkaitan dengan air. Karena itu, kita akan membicarakan lebih banyak soal air, karena air lebih dekat dengan anak-anak batita dan balita. Karena itu, kegiatan akan bisa dimulai, kalau saran saya, dimulai dengan apa fungsi air, gitu ya. Banyak dong fungsi air ya kakak-kakak ya, itu bisa ditanya tuh ke adik-adik batita dan balita. Misalkan fungsi air untuk minum gitu ya, nanti kalau kakak-kakak bisa effort bawa air putih, air juga untuk diminum gitu juga bisa, atau mau gambar seperti ini aja juga bisa gitu ya. Terus untuk mandi gitu ya, nanti bisa pakai gaya-gaya yang kayak gini-gini loh, yang pakai shower, pakai sabun gitu. Terus untuk mencuci, nah kalau di sini mencuci pakaian, nanti kakak-kakak boleh mencuci apa saja sih, dipersilahkan gitu. Dan menyiram tanaman gitu, dan mungkin banyak lainnya lagi gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa berkreasi sendiri sesuai dengan yang kakak-kakak tahu, dan kakak-kakak sesuaikan dengan konteks jemaat kakak-kakak semua. Nah, setelah fungsi air sudah selesai, kita langsung mengatakan ternyata ada lagi fungsi air yang lain, yaitu kalau di dalam Alkitab kita, di dalam bacaan kita, salah satunya adalah untuk baptis. Hah? Baptis apa itu ya, baptis ya gitu. Nah, nanti kita bisa berikan lagi kasih tahu lagi bahwa baptis itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus loh, yaitu di dalam bacaan kita Tuhan Yesus juga dibaptis gitu. Nah, nanti beritahu bahwa kisahnya seperti ini, baru kita bisa menceritakan kisahnya setelah tadi fungsi air dan salah satunya adalah untuk membaptis. Nanti bisa beritahu lagi bahwa pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang beberapa minggu lalu kita bawakan ceritanya gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa ya Yesus dibaptis ya? Karena ia rendah hati mengikuti perintah Bapa gitu. Jadi dia karena tema kita Tuhan Yesus rendah hati, ya tekankan juga mengenai kerendah hatian Tuhan Yesus yang mau dibaptis. Lalu nanti setelah sudah melalui ke cerita, saya percaya kakak-kakak bisa menceritakan dengan baik gitu ya. Nanti bisa penutup, langsung ditutup. Penutupnya ada dua cara kalau saran dari saya. Yang pertama mungkin bisa mengikuti buku Suluh Anak kalau mau yang sederhana, yaitu mewarnai gambar Yesus yang dibaptis gitu. Jadi melihat bahwa ada baptisnya, Yohanes yang membaptis Yesus, lalu ada burung merpatinya, nanti bisa diwarnai oleh mereka gitu. Tapi kalau saran kedua dari saya, bisa menggunakan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan lebih dalam mengenai baptis, yaitu dengan ilustrasi mencuci tangan gitu ya. Baptis itu kan sama seperti membersihkan diri gitu ya, memulai baru dengan bersih. Nah, bisa ditanyakan kalau tangan kita kotor, kita mau harus gimana gitu ya? Harus dicuci tangan dengan air. Nah, nanti air itu membersihkan tangan kita, sama seperti baptis membersihkan diri sebagai tanda pembersihan diri kita dari Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Jadi meskipun berbicara soal baptis, kita bisa menggunakan media ini untuk mengajarkan anak-anak soal pentingnya air, soal kegunaan air, fungsinya air, dan banyak lainnya yang berkaitan dengan air. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kakak-kakak. Silahkan dikreasikan sesuai dengan kakak-kakak semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lain ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang menggali firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Kita akan menyampaikan pesan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus rendah hati kepada adik-adik dan gimana caranya. Nah, kita akan bahas kali ini untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Tiara. Silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak sekolah minggu, secara khusus dari kelas kecil. Pada hari ini kita akan mempersiapkan untuk bahan kita tentang Tuhan Yesus rendah hati, belajar dari kisah Yesus dibaptis. Nah, untuk metode penyampaiannya, yang pertama-tama adalah
kita mau ajak anak-anak untuk belajar, untuk kenal dan mengetahui tentang arti rendah hati atau seperti apa sih sikap rendah hati. Kakak-kakak bisa memulainya dengan mengajak anak-anak untuk menyampaikan apa sih contoh-contoh sikap rendah hati. Misalnya, kakak-kakak bertanya, adik-adik tahu nggak sih sikap rendah hati itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Itu. Atau yang kedua, kakak-kakak bisa menyampaikan dengan contoh sikap rendah hati dan anak-anak menyampaikan pendapat mereka ketika bersikap rendah hati. Misal, kakak memberikan pertanyaan dari suatu simulasi situasi. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya adik-adik sedang membeli es krim, atau adik-adik mau makan es krim, tapi adik-adik melihat bahwa harus ngantri panjang banget, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, dari pertanyaan itu akan muncul berbagai jawaban dan kakak-kakak bisa mengajak atau mengarahkan adik-adik untuk memberikan jawaban yang benar. Gitu. Nah, nanti setelah itu kakak-kakak barulah masuk kepada arti dari kata rendah hati ini atau makna dari sikap rendah hati ini. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum rendah hati itu kan adalah sikap yang tidak meninggikan diri, tidak merasa paling hebat, atau mau menempatkan diri sama seperti yang lain gitu ya. Jadi bukan sikap yang merasa lebih jagoan gitu atau merasa lebih penting daripada yang lain, enggak. Nah, kemudian dari kakak-kakak menjelaskan sikap rendah hati, nanti kakak-kakak barulah merujuk atau melanjutkan kepada sikap rendah hati yang Yesus lakukan. Nah, tapi sebelum itu kakak-kakak juga harus mengajak anak-anak untuk bisa membedakan antara rendah hati dengan rendah diri, gitu ya. Jangan sampai nanti dari contoh-contoh tersebut nanti malah mengajak anak-anak bukannya mengerti arti rendah hati, tapi malah jadi sikap rendah diri, gitu ya. Jadi rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Karena rendah diri itu adalah sikap yang merasa diri tidak berharga. Tapi rendah hati itu adalah sikap yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Nah, baru masuk kakak ke penjelasan tentang sikap rendah hati dari Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu juga bersikap rendah hati loh. Nanti kakak bisa menyampaikan seperti itu. Bahwa Yesus itu sama seperti kita, dia juga bersikap rendah hati, tidak meninggikan diri daripada yang lain. Nah, bentuk sikap rendah hatinya Yesus itu seperti apa? Yaitu dengan Yesus mau memberi diri dibaptis. Nanti kan di sini anak-anak bertanya, kok Yesus dianggap rendah hati dengan memberi diri dibaptis gitu kan ya? Nanti baru kakak sampaikan ceritanya dengan metode storytelling ekspresif gitu ya. Tapi sebelum itu, kakak juga harus menyampaikan juga tentang arti baptisan yang dilakukan oleh Yesus dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini kan dia melakukan baptisan ini kan sebuah baptisan pertobatan gitu kan ya. Sedangkan Yesus ini kan manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa gitu kan ya. Nah, tapi baptisan yang Yesus lakukan itu bukanlah baptisan pertobatan, tapi baptisan yang mau mengajarkan atau meneladankan tentang bagaimana kita bersikap rendah hati. Dan Yesus juga sedang mau menunjukkan bahwa dirinya pun juga bersolidaritas dengan manusia. Nah, bagaimana cara sederhana untuk menyampaikannya? Gitu ya. Pesan intinya adalah tentang bagaimana Yesus yang bersedia dibaptis dan itu mau menunjukkan bahwa Yesus juga sama seperti kita. Walaupun Yesus anak Allah, Yesus tetap tunduk dan tetap taat kepada Sang Bapa. Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus itu sama seperti manusia di hadapan Allah. Nah, cara penyampaiannya adalah dengan metode storytelling ekspresif yang mau menekankan bahwa Yesus itu tidak sombong, Yesus itu tidak merasa paling hebat, dan Yesus mau melakukan kehendak Allah. Jadi nanti kakak bisa menyampaikannya dengan
gaya yang hidup dan ekspresif. Contoh, misalnya, suatu hari Yesus datang ke Sungai Yordan. Pada saat itu, banyak orang yang sedang mengantri untuk dibaptis oleh Yohanes. Lalu, ketika Yesus sampai pada gilirannya, Yohanes terkejut. Loh, kenapa? Kenapa Yohanes terkejut? Yohanes terkejut karena Yesus itu anak Allah. Tetapi Yesus berkata, "Aku mau dibaptis supaya melakukan kehendak Allah atau kehendak Bapa." Jadi, nanti kakak bisa menyampaikan storytelling atau cerita Alkitab yang ekspresif dan yang mau menunjukkan bahwa Yesus itu mau melakukan kehendak Allah. Yesus itu tidak bersikap sombong dan Yesus itu tidak merasa paling hebat. Bahkan Yohanes pun sampai kaget gitu kan ya. Kok Yesus yang seorang anak Allah mau dibaptis? Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pesan utama bahwa walaupun Yesus itu Tuhan, tetapi Yesus mau merendahkan diri. Yang artinya bahwa Yesus itu rendah hati. Dan Ia sedang mengajarkan kita juga agar mau bersikap rendah hati. Nah, baru setelah itu kakak bisa memberikan contoh-contoh dari sikap rendah hati. Contoh-contoh sikap rendah hati itu seperti apa? Yang pertama, misalnya mau mengantri saat cuci tangan, atau mau minta maaf ketika salah, tidak mengejek teman, mau mendengarkan guru dan orang tua, mau berbagi mainan, dan berbagai sikap rendah hati lainnya yang bisa kakak contohkan atau tunjukkan kepada adik-adik agar adik-adik mengerti. Kenapa sih saya harus rendah hati? Saya, kalau rendah hati, saya sedang meniru atau mengikuti Tuhan Yesus, gitu. Jadi kakak-kakak bisa perbanyak dan perkaya contoh-contoh sikap rendah hati atau simulasi sikap-sikap rendah hati agar adik-adik sekolah minggu bisa tahu dan mengerti rendah hati seperti apa sih yang Yesus ajarkan kepada kita. Gitu. Nanti penekanannya seperti Tuhan Yesus gitu ya, yang tidak sombong, yang mau mengikuti kehendak Tuhan, yang mau setia pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu ya, tidak merasa lebih hebat, karena Tuhan Yesus aja yang Tuhan aja nggak merasa lebih hebat, masa kita yang bukan siapa-siapa merasa lebih hebat gitu kan ya. Dan dari situ kakak-kakak bisa rangsang adik-adik untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus rendah hati dan kita pun juga mau rendah hati sama seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk aktivitasnya kakak, saya punya beberapa rekomendasi yang mungkin kakak bisa ikuti atau bisa kakak perkaya lagi. Misalnya, kalau dari aktivitas yang pertama, kakak bisa membuat aktivitas yang mengikuti jejak Yesus, misalnya menarik garis dari jejak Yesus ke sikap yang benar. Ini contohnya, nanti kakak bisa tambahkan gambar-gambar yang lain yang bisa mengajarkan kepada anak-anak sikap rendah hati itu seperti apa, gitu ya. Lalu yang kedua, kakak juga bisa membuat aktivitas seperti melingkari sikap rendah hati. Jadi bisa bentuknya gambar, bisa juga bentuknya tulisan. Jadi lingkari gambar atau tulisan yang menunjukkan sikap rendah hati. Misalnya mau mengantri dengan sabar, mengejek teman, mau minta maaf, tidak mau berbagi, mau mendengarkan guru, dan menyombongkan diri. Nah, itu kakak bisa membuat checklist gitu ya. Nanti adik-adik akan checklist, kemudian bisa juga melingkari gitu ya dengan gambar, kemudian lingkari. Nanti kakak bisa tambahkan gambar-gambarnya sendiri. Dan ketika sudah selesai, kakak jangan cuma terima aja, tetapi juga tanya kepada adik-adik. Kenapa mereka jawab kayak gini? Kenapa mereka melingkari jawaban ini? Gitu ya. Nanti dari situ kan adik-adik bakalan memberikan jawaban. Kenapa sih sikap ini mencontoh Tuhan Yesus? Kenapa sikap ini dianggap sebagai sikap yang rendah hati? Nah, dari situ mereka akan menjawab. Dan di situ kita juga bisa mendapatkan jawaban yang apakah sesuai atau tidak dengan tentang tema rendah hati ini yang disampaikan oleh Yesus. Begitu kakak-kakak yang mungkin bisa saya sampaikan tentang aktivitas dan cara penyampaian, metode penyampaian tentang Yesus yang rendah hati atau Tuhan Yesus rendah hati, belajar dari kisah Yesus dibaptis.
Semoga penjelasan singkat ini dapat menolong kakak-kakak untuk mengerti dan memahami dan juga menyampaikan tentang kisah Tuhan Yesus rendah hati. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tiara sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bagaimana menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus yang rendah hati dalam kisah Tuhan Yesus dibaptis. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, kelas batita balita, bagaimana kita bisa gunakan ide apa yang relevan untuk adik-adik, dan juga kelas kecil, dan sekarang kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yohana Kesia. Kak Yohana Kesia akan menolong kita untuk menyampaikan ceritanya gimana sih untuk kelas besar. Silakan Kak Kesia. Halo kakak, ayo sekarang kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar. Untuk tema kerendahan hati di kelas besar, saya usul kita bisa membuka dengan bertanya kepada anak-anak apa yang menjadi kemampuan atau sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan baik. Misalnya, apakah ada dari antara kita yang jago gambar atau bisa main musik? Atau misalnya bisa mata pelajaran tertentu di sekolah. Atau misalnya punya kemampuan masak, menjahit, lari, olahraga, dan seterusnya. Nah, bertanya tentang kemampuan ini mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Dan kelebihan itu beda-beda. Nah, pertanyaan yang kedua yang terkait dengan itu adalah, kalau kita itu bertemu dengan orang-orang yang kurang bisa, maka apa yang kita lakukan? Misal, kalau kita jago matematika, lalu kita ketemu dengan teman yang kurang jago matematika, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tuh larinya bisa cepat, lalu kita ketemu dengan teman-teman yang mungkin nggak jago olahraga, kalau lari lambat, apa yang akan kita lakukan? Kalau anak-anak menjawab bahwa mereka akan menolong, mereka akan memberikan bantuan, akan melatih, berikan apresiasi kepada anak-anak. Tetapi yang mau dilihat di sini adalah kadangkala kalau kita merasa lebih bisa daripada orang lain, kadang-kadang kita suka keceplosan ngomong misalnya, ih kok kamu masa gitu aja nggak bisa sih? Atau misalnya kita mengatakan, itu kan gampang, kok kamu lama banget ngerjainnya? Nah, kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu keluar begitu saja tanpa pernah kita betul-betul pikirkan. Padahal kalau kita digituin sama orang lain, pasti perasaan kita jadi nggak seneng kan? Kita jadi sedih, merasa nggak berharga, merasa direndahkan, merasa diremehkan orang lain. Nah, hari ini kita belajar untuk jangan jadi orang yang seperti itu. Lalu jadi orang yang seperti apa? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, barulah di sini kita masuk ke dalam cerita Alkitab. Kita bisa pakai dua metode, kita bisa bermain peran, seperti Yohanes Pembaptis, seolah-olah kitalah yang membaptis Tuhan Yesus, atau kalau tidak dimungkinkan, maka kita bisa bercerita dengan gambar. Ada beberapa poin cerita yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kita menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah di padang gurun. Saya berikan tanda petik karena sebenarnya yang dilakukan adalah dia berseru kepada orang banyak supaya mereka dibaptis. Nah, tapi seruan ini bukan cuma sekedar himbauan, tapi lebih kepada seperti sebuah khotbah yang didengarkan oleh orang banyak. Ia lakukan di padang gurun, dan di dekat situ ada sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan.
Nah, ketika orang-orang mendengar seruan atau khotbah Yohanes Pembaptis, maka banyak dari mereka yang minta supaya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan pada waktu itu adalah tanda bahwa seseorang menyadari bahwa dia berdosa dan karena itu dia mau bertobat. Itu adalah makna pembaptisan Yohanes Pembaptis. Maka sebenarnya baptisan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berdosa seperti kita, manusia. Nah, yang menarik adalah ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang, tiba-tiba datanglah seseorang yang dia nggak sangka-sangka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus minta supaya Yohanes Pembaptis membaptis dia. Tapi Yohanes bilang, enggak, harusnya tuh aku yang dibaptis sama Yesus, bukan aku yang membaptis Yesus. Dia mencegah Yesus dibaptis karena menurut dia yang berdosa adalah dirinya. Sementara Tuhan Yesus kan tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, maka tidak perlu dibaptis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak apa-apa. Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, kalau ditanya, kenapa Yesus dibaptis? Padahal kan dia tidak berdosa. Jawabannya adalah karena Yesus taat pada Allah. Yesus menunjukkan kerendahan hati bahwa dia juga mau menjadi sama seperti manusia pada umumnya, sama seperti kita. Karena itu dia juga mau dibaptis. Dia tidak merasa lebih hebat, dia tidak merasa lebih luar biasa, walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat, luar biasa, tidak punya dosa. Tapi dia mau menjadi sama seperti kita karena dia menunjukkan kerendahan hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Nah, ketika Yesus menunjukkan kerendahan hati dan dibaptis, maka Roh Allah turun seperti merpati. Dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tanda bahwa aku berkenan, Allah berkenan kepada Yesus, ini menunjukkan bahwa Allah Bapa berkenan atau menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus, menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita belajar untuk menjadi rendah hati, sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa sih artinya rendah hati? Nah, seperti Tuhan Yesus, kita belajar bahwa rendah hati itu artinya tidak mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan orang lain. Tidak mengutamakan diri sendiri itu artinya nggak harus semuanya tuh serba aku. Nggak harus aku yang selalu yang pertama. Nggak harus aku yang harus jadi lebih hebat daripada orang lain. Mendahulukan orang lain berarti aku memikirkan orang lain. Aku memikirkan kebutuhan orang lain. Aku memikirkan perasaan orang lain. Aku mau membantu orang lain. Nah, rendah hati itu ditunjukkan di dalam contoh sehari-hari. Nah, di sini kita bisa meminta anak-anak untuk menunjukkan contoh-contoh kerendahan hati sehari-hari. Kakak-kakak bisa ubah di bagian peristiwa ini, tinggal ubah saja misalnya peristiwa-peristiwa lain. Ini adalah contoh yang saya pilihkan. Misalnya, jika kita punya kelebihan, orang yang rendah hati itu seperti apa? Oh, orang yang rendah hati itu, misalnya kalau punya kelebihan, dia akan bantu temannya yang kurang. Sehingga kalau aku bisa matematika, aku akan bantu temanku yang kurang bisa matematika. Itu namanya rendah hati. Sebaliknya, kalau orang yang angkuh atau orang yang sombong, ketika aku pintar matematika, lalu temanku nggak bisa matematika, aku bilang, ih, kok kamu bodoh banget? Masa matematika aja nggak bisa? Itu kan gampang banget. Misalnya gitu. Atau ketika teman minta kita ajarin, kita bilang, nggak bisa, aku juga nggak bisa. Padahal sebenarnya kita bisa bantuin. Tapi kita pura-pura nggak bisa karena kita nggak mau bantuin. Supaya kalau nanti ulangan, nilai kita bagus, nilai dia di bawah kita. Pengen jadi yang lebih hebat, tapi dengan cara merendahkan orang lain. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Ada contoh-contoh lain, misalnya di swalayan kalau mau bayar, orang yang rendah hati itu ngantri, orang yang angkuh itu nyerobot, pengennya diduluin, pengennya lebih cepat. Tuh. Kalau menang lomba,
orang rendah hati itu eh, bersyukur, bangga itu boleh, tetapi dia tidak merendahkan orang yang kalah. Dia tetap, misalnya kalau dia main sport atau lomba olahraga, terus dia menang, lawannya kalah, maka dia tetap nyalamin lawannya. Terus dia bilang, kamu sudah bertanding dengan bagus sekali hari ini. Terima kasih ya untuk pertandingan yang baik. Nah, itu contoh kerendahan hati, gitu ya. Kalah, kalau kalah, nah ini juga penting. Rendah hati itu bukan cuma menang, tapi kalau kalah kita juga perlu rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Ya, mengakui kalau kita kalah, menerima kekalahan kita, dan kita memberikan selamat kepada yang menang. Itu contoh kerendahan hati. Orang yang kalah bisa angkuh. Misalnya kalau dia nggak nerima kekalahan, lalu dia menyalah-nyalahkan yang lain, terus dia nggak mau menyalami atau memberikan selamat kepada yang menang, itu juga salah satu tanda eh, keangkuhan gitu ya. Harus aku yang tampak lebih hebat, kamu tuh kurang hebat. Atau jika punya pendapat, rendah hati itu dia akan menolong orang lain untuk mengerti pendapat dia, atau dia akan menghargai pendapat orang lain. Ketika orang ngomong, dia akan dengerin. Jadi tidak harus semua orang dengerin dia terus, tapi suatu kali dia juga dengerin orang lain. Gitu. Nah, kita bisa modifikasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa lakukan ini dalam kelompok, bisa lakukan secara personal. eh, Silakan kakak modifikasi sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Demikian untuk pelajaran di kelas besar. Semoga kita semua mendapatkan inspirasi dan terbantu untuk mempersiapkan diri melayani anak-anak. Salam sejahtera. Terima kasih Kak Kesia. Sudah semua kita membahas kelas Batita Belita, kecil dan besar, dan bagaimana kita menyampaikan kisah tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Terutama kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus rendah hati. Silakan dikelola, disesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Mari kita akhiri episode kali ini, kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk menemukan ide penyampaian cerita. Melampaui segala hal, kami boleh mengenal firman Tuhan, dan biarlah saat kami melayani, adik-adik juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang melayani, dan biarlah Tuhan dikenal. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.